Welcome back again to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam budaya. Baik teman-teman, ketemu lagi di channel F2 Borneo. Jadi pada tahun kali ini aku akan bercerita sedikit tentang salah satu perjanjian yang mengakhiri masa Kayau atau masa Ngayau, yang merupakan salah satu tradisi kelam yang ada di Kalimantan. Buat teman-teman yang belum tahu apa itu Kayau atau Ngayau, silahkan klik link di atas. Jadi secara garis besar, Kayau atau Ngayau itu merupakan salah satu tradisi memotong kepala pada zaman dahulunya nih teman-teman, yang ada di Kalimantan. Nah, ada salah satu perjanjian di Kalimantan yang mengakhiri masa tersebut teman-teman. Kira-kira apa nama perjanjian tersebut, di mana perjanjian tersebut dilakukan, dan siapa saja yang menghadiri perjanjian tersebut? Jadi nama perjanjiannya itu teman-teman sesuai dengan nama salah satu wilayah yang ada di Kalimantan. Nama perjanjian sendiri yaitu Tumbang Anoy. Tumbang Anoy merupakan salah satu desa yang ada di Kalimantan ya, yang terletak di Kecamatan Damang Batu, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Jadi tempat ini merupakan salah satu tempat bersejarah bagi seluruh rakyat, seluruh masyarakat, seluruh pemangku adat yang ada di Kalimantan. Sebab di tempat itulah pada tanggal 22 Mei sampai dengan 24 Juli 1894 lalu rapat damai suku Dayak dilakukan. Atau sekarang lebih dikenal dengan Perjanjian Tumbang Anoy. Saat itu rapat akbar itu dihadiri oleh sekitar 1.000 orang, terdiri dari 152 suku yang ada di Pulau Kalimantan, yang mencakup beberapa negara di luar Kalimantan, yaitu wilayah Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Pertemuan yang berubah kesepakatan itu dimasukkan sebagai bentuk keseriusan antar tetua suku Dayak, Panglima Perang suku Dayak, Damang, dan tokoh adat suku Dayak sebumi Borneo untuk menghentikan konflik 4H nih teman-teman. Jadi konflik ini disebut konflik 4H. Apa itu 4H? Oke, kita bahas. 4H itu yaitu memperbudak atau hajipen, bahasa daerahnya hasang atau hasarang atau serbu, dan habunu atau membunuh antar suku Dayak yang ada di bumi Borneo. Tidak terasa setelah sekian lama pertemuan itu telah berlalu nih teman-teman. Waktu itu belum ada yang namanya Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, atau Kalimantan Utara sekarang. Yang ada dulu hanya nama bumi Borneo atau suku-suku asli di Pulau Kalimantan. Dulu bangsa Dayak masih terpecah-pecah, mulai dari Sarawak, Kuching, Malaysia, sampai ke pedalaman Kalimantan. Sementara untuk agamanya nih teman-teman, dulu hanya ada satu agama atau agama adat lawas, yaitu Kaharingan. Karena ngerinya pada saat itu teman-teman, jadi barbar sekali ya, bisa dikatakan barbar. Siapa saja yang ketemu di hutan maka bisa dipastikan orang tersebut dipotong kepalanya ya, sebagai bentuk persembahan kepada wilayahnya atau kepada suku-sukunya. Akibat daripada itu memunculkan sebuah kesadaran bersama dari para tetua-tetua yang ada di Kalimantan. Jadi suku-suku Dayak yang ada di Kalimantan, termasuk Panglima Perang suku Dayak, Damang, dan tokoh adat Dayak sebumi Borneo, mereka menyepakati sebuah perjanjian damai sekaligus menghentikan semua konflik yang terjadi. Dengan ikatan perjanjian damai Tumbang Anoy, kesepakatan tersebut tertuang ke dalam 96 pasal yang menjadi pedoman perjanjian damai Tumbang Anoy yang ada di Kalimantan. Saat itu Damang Batu tampil berani memediasi pertemuan-pertemuan tersebut dengan mengumpulkan seluruh suku Dayak di seluruh bumi Borneo sampai pada batas negeri ini dimanapun mereka berada. Itu merupakan sebuah tonggak sejarah
tercetusnya perdamaian atas semua konflik yang terjadi di antara suku Dayak sebumi Borneo, di mana seluruh suku Dayak harus bersatu. Dan dari sanalah kesepakatan itu akhirnya terlaksana atau terjadi. Dari pertemuan itulah maka memunculkan peraturan-peraturan hukum adat Dayak. Apabila ada yang melanggar hukum adat yang telah disepakati, tentunya dipastikan akan mendapat sanksi adat. Jadi teman-teman, di sini sebelum adanya hukum positif yang ada di negeri kita ini, Republik Indonesia, jadi zaman dahulu sudah terjadi beberapa kesepakatan yang ada yang bisa menyatukan seluruh suku-suku Dayak atau seluruh suku-suku asli pedalaman di Kalimantan untuk bersatu padu. Suku Dayak yang hidup di bumi Borneo telah memiliki peraturan hukum adat Dayak yang mengatur dalam hidup bermasyarakat. Meskipun itu dalam bingkai yang berbeda-beda nih teman-teman, tapi tetap bisa bersatu. Beda aliran sungai, beda bahasa, dan masih ada perbedaan lainnya, tapi itu masih bisa tetap bersatu dalam rumpun suku Dayak di bumi Borneo pada masa itu. Namun di sini timbul keanehan nih teman-teman. Pada saat itu masih belum ada teknologi seperti SMS, telepon, WA yang sekarang. Disinilah timbul keanehan tersebut. Jadi pada saat itu para tetua suku Dayak, panglima perang suku Dayak, dan tokoh adat suku Dayak sebumi Borneo bisa berkumpul di satu titik, yaitu di desa Tumbang Anoy. Terlebih lagi dengan belum tersedianya infrastruktur jalan yang ada seperti sekarang ini. Dulu nih teman-teman, untuk mencapai satu titik, pertemuan tersebut hanya bisa dilalui melalui jalur sungai dan menerobos hutan belantara saja. Di sini para tetua-tuaku yang ada di Kalimantan mungkin boleh berkomentar, kita meluruskan seperti apa sih sebenarnya pada masa itu tetua-tetua kita mengumpulkan para tokoh adat, kepala suku Damang yang ada di Kalimantan untuk berkumpul di satu titik melakukan perjanjian Tumbang Anoy itu. Karena mengingat pada zaman dahulu nih teman-teman, belum ada yang namanya teknologi seperti sekarang. Kira-kira komunikasi seperti apa yang mereka gunakan pada masa itu untuk mendapatkan berita tentang perjanjian Tumbang Anoy? Di sini saya minta sekali lagi buat para tetua kami yang tahu tentang cara komunikasi pada zaman dahulu, tulis di kolom komentar. Untuk mengumpulkan para tetua kita di Tumbang Anoy itu seperti apa, silakan. Jadi makna dari perjanjian damai Tumbang Anoy dalam konteks kehidupan bernegara sekarang ini, bisa dikatakan suku yang ada di bumi Kalimantan ini juga merupakan dari bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konteksnya sekarang yaitu berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan orang lain untuk terus mengisi kemerdekaan negara ini dan tetap selalu menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Baik teman-teman, itu tadi sedikit cerita tentang perjanjian Tumbang Anoy yang mengakhiri masa kayau atau masa ngayau atau pemotongan kepala yang dilakukan oleh suku-suku yang ada di Kalimantan pada masa itu. Nah, ini kita bisa jadikan pelajaran juga teman-teman, bahwa pada masa itu bukan merupakan sesuatu yang mudah bagi mereka lalui, sehingga wajib bagi kita sekarang untuk meneruskan apa yang telah mereka lakukan pada masa itu, yaitu untuk menjaga keutuhan suku-suku yang ada di Kalimantan. Mungkin sekarang kita akan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Cukup sekian tayangan dari saya, kita ketemu lagi di tayangan selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan tayangan-tayangan terbaru dari saya. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.